Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang aplikasi persamaan diferensial orde 1 pada bidang ekonomi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Nawab Ansarullah Supriyatna dengan NIM digit terakhir 001. Yang kedua ada Zalika Syahrani Fatina Ahmad dengan NIM digit terakhir 006. Yang ketiga ada Ajeng Tiara Dila dengan NIM digit terakhir 007. Kami akan mempresentasikan tentang aplikasi persamaan diferensial orde 1 pada bidang ekonomi dengan dua pembahasan. Yang pertama ada pertumbuhan produk domestik bruto suatu negara, dan yang kedua ada bunga bank. Yang pertama, produk domestik bruto (PDB) suatu negara adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam setahun. Misalkan YT menyatakan jumlah produk domestik bruto pada saat T waktu dan G menyatakan laju pertumbuhan PDB. Maka model PDB eksponensial ditulis seperti ini, di mana persamaan diferensial tersebut merupakan separable differential equation, sehingga persamaan tersebut dapat diluluskan kembali menjadi seperti ini. Integralkan kedua ruas terhadap T diperoleh Y sama dengan CE pangkat GT. Jika diberikan kondisi awal T sama dengan 0 dan Y 0 sama dengan Y0, maka diperoleh C sama dengan Y, sehingga solusi khusus dari PD tersebut adalah YT sama dengan Y0 kali E pangkat GT. Dari solusi khusus PD tersebut, jika nilai G lebih dari 0, maka PDB akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai G kurang dari 0, maka PDB menurun. Yang kedua, ada bunga bank. Misalkan jumlah uang yang disetorkan ke bank dengan bunga tahunan adalah R, dan misalkan AT jumlah investasi pada saat T waktu yang bergantung pada banyaknya bunga yang diperhitungkan, laju perubahan nilainya yaitu DA per DT. Perubahan nilai sebanding dengan perkalian waktu dengan jumlah investasi yaitu DA per DT sama dengan R kali A, di mana PD tersebut merupakan separable differential equation, sehingga PD tersebut dituliskan kembali menjadi seperti ini. Integralkan kedua ruas terhadap T diperoleh A sama dengan CE pangkat RT. Misalkan, kondisi awal T sama dengan 0 dengan A0 sama dengan A0, sehingga solusi khusus dari PD tersebut adalah AT sama dengan A0 E pangkat RT. Hasil tersebut dapat ditentukan dengan metode berikut. Secara umum, jika bunga diperhitungkan per N tahun, maka setelah T tahun investasinya menjadi seperti ini rumusnya. Jika N menuju tak hingga, maka diperoleh AT sama dengan A0 kali E pangkat RT. Selanjutnya ada pendekatan dengan metode Euler. Metode Euler merupakan pendekatan numerik untuk mengaproksimasi solusi khusus dari persamaan diferensial YXN sama dengan Fxy yang melalui titik x0 y0. Dari PD tersebut diketahui bahwa kurva solusi melalui titik x0 y0 dan mempunyai gradian dari f x0 y0 pada titik tersebut. Maka titik x0 y0 merupakan titik awal untuk mendekati solusi PD. Menggunakan suatu langkah kecil h bergerak sepanjang garis singgung hingga titik x1 y1, di mana x1 sama dengan x0 plus h dan y1 sama dengan y0 plus hf x0 y0. Jika x1, y1 sebagai titik awal, maka langkah tersebut dapat diulang untuk memperoleh x2, y2, dan seterusnya, sehingga menentukan xi dan yi dapat diperoleh dengan xi plus 1 sama dengan xi plus h dan yi plus 1 sama dengan yi plus hf xi yi, di mana 0 kurang dari sama dengan i dan i kurang dari sama dengan n. Oke, jadi kita lanjut ke contoh penerapan. Di sini ada data Gross Domestic Product atau GDP Indonesia pada tahun 2010 hingga 2015. Dan ini, ulang, Bang, tolong Bang, nanti cut. Oke. Oke, lanjut ke contoh penerapan. Jadi di sini contoh penerapan yang pertama itu tentang ulang. Oke. Next ke contoh penerapan. Contoh penerapan yang pertama itu kita bisa lihat di sini ada tabel data Gross Domestic Product atau GDP Indonesia pada tahun 2010 hingga 2015. Dan datanya ini kami ambil dari Badan Pusat Statistik. Nah, kita disuruh menentukan GDP Indonesia pada tahun 2016 sampai 2023 jika misalkan tahun 2010 merupakan waktu awal. Dan kita diminta untuk menentukan GDP Indonesia tadi menggunakan model pertumbuhan PDB dan menggunakan software Excel. Nah, kita langsung aja.
tabel yang awal tadi, yang ini dapat dituliskan kembali secara sederhana menjadi tabel seperti yang di bawah ini, di mana tahun-tahunnya itu diganti menjadi T. Kan tadi 2010 itu dimisalkan menjadi waktu awal ya. Jadi 2010 itu dimisalkan dengan T sama dengan 0, begitu seterusnya sampai 2015 yang dimisalkan dengan T sama dengan 5. Nah, misal YT merupakan GDP Indonesia pada saat T waktu sehingga laju perubahan GDP diberikan oleh model persamaan DY per DT sama dengan GY. Nah, persamaan ini itu kan merupakan separable differential equation atau persamaan diferensial terpisah. Sehingga PD tersebut dapat dituliskan kembali menjadi DY per Y min GDT sama dengan 0, yang dimana ekivalen dengan D per DT ln mutlak Y min GT sama dengan 0. Dan jika kita integralkan persamaan ini, kedua ruasnya ini dengan terhadap T, itu diperoleh ln mutlak Y min GT sama dengan C, yang dimana ekivalen dengan Y sama dengan CE pangkat GT. Nah, tadi kan tahun awalnya itu adalah 2010, sehingga saat T sama dengan 0, maka Y0. Nah, Y0 di sini maksudnya itu nilai GDP pada saat T sama dengan 0. Jadi Y0 itu sama dengan 6.864.133. Sehingga diperoleh C sama dengan Y0, dan solusi khusus dari PD tersebut adalah YT sama dengan 6.864.133 E pangkat GT. Nah, lalu kita substitusikan T sama dengan 1 dan Y1. Y1 itu maksudnya GDP di mana T sama dengan 1, yang dimana Y1 itu sama dengan 7.831.726, yang lalu diperoleh persamaan 7.831.726 sama dengan 6.864.133 E pangkat G. Dan ini kita sebut saja dengan persamaan 1. Lalu kita substitusi T sama dengan 5 dan Y5. Y5 itu berarti nilai GDP pada saat T sama dengan 5, yang lalu diperoleh persamaan 11.526.332 sama dengan 6.864.133 E pangkat 5G. Dan ini kita sebut saja dengan persamaan 2. Lalu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, diperoleh nilai G, yaitu seperti yang di sini, yang sudah tertera di sini. Dari mana kita dapat nilai G-nya? Coba kita lihat ke persamaan 2. Persamaan 2 itu kan nilai ruas kanannya kan 6.864.133 E pangkat 5G, yang dimana E pangkat 5G itu kan bisa dipisah menjadi E pangkat G dikali E pangkat 4G gitu kan. Nah, jadi kita pisah dulu, habis itu nanti kita masukkan dengan persamaan 1, lalu diperoleh G-nya seperti ini. Dan diperoleh solusi khusus yang baru adalah YT sama dengan 6.864.133 E pangkat GT, di mana G-nya itu sudah diubah atau disubstitusikan dengan nilai G yang sudah ditemukan tadi. Sehingga GDP Indonesia pada tahun 2016 sampai 2023 merupakan GDP Indonesia pada saat T sama dengan 6 hingga T sama dengan 13, atau Y6 hingga Y13. Yaitu Y6 berarti itu GDP pada saat T sama dengan 6, yang dimana T sama dengan 6 itu adalah tahun 2016. Diperoleh itu 12.255.644, Y7 yang berarti tahun 2017 diperoleh 13.498.781, dan seterusnya sampai Y13, di mana Y13 itu berarti tahun 2023. Nah, lalu kita bisa membandingkan hasil yang sudah diperoleh tadi dengan hasil yang diperoleh dengan software Excel menggunakan fungsi growth. Lalu diperoleh seperti ini, seperti yang tertera pada tabel. Dan bisa kita lihat perbedaannya cukup besar antara menghitung dengan manual dan menghitung dengan Excel. Jadi, menghitung dengan manual itu belum tentu tepat. Seperti itu.
Nah, jadi seperti itu contoh penerapan PDB dalam menghitung data pertumbuhan GDP atau Gross Domestic Product. Oke, contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2, yaitu Ajeng menabung sebesar 7.500.000 di bank dengan bunga yang diberikan bank itu sebesar 8,5% dihitung secara terus-menerus. Jika bank tempat Ajeng menabung uang itu memiliki kebijakan yaitu memberikan biaya administrasi sebesar 100.000 per tahun, tentukan jumlah uang di tabungan Ajeng setelah 8 tahun menggunakan model PD dan metode Euler. Kita peroleh dari masalah tersebut yaitu A0-nya adalah 7.500.000 dan R sama dengan 0,085 atau ini sama dengan 8,5%. Lalu kita punya biaya administrasi 100.000. Biaya administrasi ini ditanggung oleh Ajeng. Sehingga pemodelan persamaan diferensialnya dari masalah tersebut adalah DA per DT sama dengan 0,085A dikurangi 100.000. Kenapa dikurangi 100.000? Karena tadi kita harus Ajeng harus membayar biaya administrasi 100.000. Jadi di sini dikurangi 100.000. Sehingga kalau 0,085-nya keluar, kita peroleh DA per DT itu sama dengan 0,085A min 1.176.470. Kita bisa tuliskan dalam bentuk ini, DA per A min 1.176.470 dikurangi 0,085 DT. Nah, persamaan yang PD yang ada di sini itu merupakan separable differential equation. Kalau kita perhatikan di sini adalah separable differential equation, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk D per DT dari ln A min 1.176.470 dikurangi 0,085 T sama dengan 0. Ini kalau misalnya kita integralkan kedua ruas terhadap T dan di sini juga integralkan terhadap T, kita peroleh ini D per DT-nya hilang, jadi ln A min 1.176.470 dikurangi 0,085 T itu sama dengan C. Karena integral dari 0 to C. Dan kita peroleh A-nya itu adalah A sama dengan C E pangkat 0,085 T plus 1.176.470. Tadi kita punya kondisi awalnya A0 7.500.000, kita peroleh solusi dari PD, solusi khusus yang dari PD tersebut adalah AT-nya itu sama dengan 6.323.530 E pangkat 0,085 T plus 1.176.470. Jadi jumlah uang Ajeng itu kalau setelah 8 tahun yaitu adalah kita ganti aja di sini T sama dengan 8, kita peroleh 13.658.345 hasil pendekatannya bukan pendekatan numerik tapi hasilnya yang ada di sini itu mendekati nilai ini. Lalu kita menggunakan metode Euler untuk pendekatan numeriknya, yaitu dengan menggunakan titik awalnya yaitu 0,A0 karena tadi kita punya kondisi awal A0-nya 7.500 atau 0,7.500 dengan FTA-nya adalah 0,085A min 100.000. FTA itu adalah ruas kanan dari model persamaan diferensialnya tadi yang ini. Nah, ini adalah FTA-nya. Kita peroleh kita akan menentukan langkah hampirannya ada 3 yaitu H sama dengan 1, H sama dengan 0,01 dan H sama dengan 0,001. Kita menghitung H sama dengan 1 ini dengan manual dan kita menggunakan bantuan RStudio untuk H sama dengan 0,01 dan H sama dengan 0,001. Untuk H sama dengan 1 kita punya tadi rumus pendekatan numerik Euler yaitu adalah TI plus 1 sama dengan TI plus H dan AI plus 1 sama dengan AI plus HF TI AI. Karena kita tadi mau nyari A8 berarti I itu bergerak dari 0 sampai 8. Kalau I-nya di sini 0 maka di sini T1 kita peroleh 0 sampai 7 ya berarti ya 0 sampai 7. Kita peroleh I-nya dari 0 sampai 7. Nah, jadi kalau misalnya T1 itu 1, T2 2, T3 3, T4 4, T5-nya 5, T6-nya 6, T7-nya 7 dan kita peroleh terakhir T8-nya yaitu 8. Ini sama aja ibaratnya ini adalah TI sama dengan I. Untuk I-nya dari 1 sampai 8 berarti ya. Ini sama
ibaratnya begitu. Lalu untuk A1 yaitu A0, ini A0 plus H FTI AI. TI-nya kalau kita substitusi ke sini, ke fungsi ini kita peroleh 637.500 dikurangi 100.000. Dan ini hanya lalu kita peroleh 8.037.500 dan A1 hasil dari A1 ini nanti masuk ke A2 untuk menghitung A2 dan seterusnya sampai kita peroleh A8-nya yaitu 13.321.464 sehingga diperoleh ketika T sama dengan 8 A8-nya itu adalah A8-nya itu adalah 13.321.464. Nah, kenapa tadi kita menggunakan bantuan software RStudio untuk hampiran yang 0,01 dan 0,001? Karena kalau kita dengan menggunakan manual, kita memerlukan 800 kali iterasi. 800 langkah ibaratnya. Jadi makanya kita karena 800 itu terlalu banyak, jadi kita menggunakan bantuan software aja. Ketika T sama dengan 8 itu A8-nya sama dengan 13.654.740. Ini untuk ketika H sama dengan 0,01. Nah, ini sintaksnya seperti ini. Di sini, yang ada di sini kita mau mendeklarasikan iterasi Euler-nya. Ini iterasi metode Euler. Lalu yang di sini memanggil fungsinya dan kita hitung untuk X0-nya, X0 atau T-nya. T-nya itu 0 dan Y0-nya adalah 7.500. Ketika H sama dengan 0,01 dan banyaknya iterasi 800 untuk mendapatkan apa? A8. Untuk memperoleh A8. Di sini adalah metode Euler. Nah, yang ada di sini itu kita juga membandingkan dengan menggunakan metode analitiknya. Metode analitik itu adalah yang kita kerjakan tadi di awal dengan menggunakan model persamaan diferensialnya. Kita menggunakan metode analitik sampai sini. Ini adalah metode analitik juga. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di sini langsung silakan dipelajari untuk menggunakan R-nya. Lalu jika H sama dengan 0,001 artinya kita memerlukan 8.000 iterasi atau 8.000 langkah hingga diperoleh ketika T sama dengan 8. Awalnya kan dari T sama dengan 0,001 gitu ya, T0-nya. Jadi nanti perlu 800 kali iterasi untuk menemukan T sama dengan 8. Sehingga nanti A8-nya kita peroleh 13.657.983. Nah, ini sintaks di R-nya sama, hanya bedanya nanti di sini saja. H-nya kita ganti 0,001 sama N-nya adalah 8.000 untuk biar dapat T-nya itu sama dengan atau X-nya dalam hal ini di R sini saya menggunakan X-nya. Untuk T sama dengan 8 nanti kita peroleh di iterasi ke 8.000. Dan seterusnya. Lalu ini plot menggunakan RStudio-nya. Nah, ini plot menggunakan metode analitik. Grafiknya seperti grafik eksponensial. Lalu ini untuk H sama dengan 0,01 metode Euler dengan hampiran H sama dengan 0,01 dan ini untuk yang metode Euler H sama dengan 0,01. Jadi bisa kita lihat di sini memang agak mepet, agak sama ya bentuk ini dengan bentuk ini tuh hampir sama, tapi yang paling mendekati dari metode analitiknya ini adalah yang H sama dengan 0,01. Ini bentuk ini hampir benar-benar mendekati yang plot warna merah ini. Lalu kita susun dalam tabel. Ini perbandingan hasil menggunakan metode analitik dengan metode Euler ketika T sama dengan 0 hingga T sama dengan 8. Kita ini T-nya, lalu ini dengan menggunakan metode analitik. Ini ketika H sama dengan 0,001, ini 0,01 hanya, dan ini H sama dengan 1 yang tadi kita peroleh secara manual. Kita peroleh T sama dengan 0-nya itu 7.500 dan seterusnya ini semua sama, T0-nya semua sama kondisinya. Dan T sama dengan 1 ini udah mulai beda. T
T1 dan begitu juga seterusnya T1 dan 2 dan seterusnya sampai T1 dan 8. Kalau kita peroleh T1 dan 8 ini kan berarti ibaratnya ini A-nya ya, A8. Sini ini A8. A8-nya kita peroleh 13.658.345. Terus di di sininya 13 untuk yang H sama dengan 0,01 itu 13.657.983 dan 13 juta untuk H sama dengan 0,01 itu 13.654.740 dan H sama dengan 1 kita peroleh 13.321.464. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dengan menggunakan metode Euler, kalau hampiran H-nya itu kecil banget, dia akan mendekati solusi PD-nya. Lihat sini. Kalau kita lihat dengan menggunakan metode analitik kita peroleh 13.658 sekian. Tapi kalau hanya 0,001 kita peroleh 657. Di sini 657. Udah deket banget tuh sama 658. Tapi kalau kita lihat 0,01 kita peroleh 654. Dan dengan menggunakan H sama dengan 1 kan makin besar lagi tuh H-nya. Kalau H sama dengan 1 kita peroleh malah depannya udah 3 di sini. 13.300. Kan jauh sekali. Tapi ketika kita menggunakan H sama dengan 0,001 itu jadi 13.657.983. Ini errornya beda sekitar belum nggak nyampe 1000 ini errornya. Ini udah lebih dari 1000. Ini apalagi bisa lebih dari 200.000 untuk yang H sama dengan 1. Jadinya kalau misalnya H-nya itu sangat kecil sekali, misalkan nanti dipakai 0,000001 gitu, itu nanti pasti akan mendekati solusi PD-nya lagi, semakin dekat. Jadi kita peroleh simpulan bahwa jika menggunakan metode Euler dengan hampiran H yang sangat kecil, kita peroleh hasil yang mendekati solusi PD-nya. Jadi seperti itu untuk pembahasan tentang soal nomor 2 menggunakan model PD dan metode Euler. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.